Oke, nah sekarang kita akan coba membahas tadi terkait dengan topik kajian perhitungan penulangan plat dan RAF Foundation. Nah, sebelum saya mulai untuk topik pada hari ini, sebelumnya kita sudah beberapa kali melakukan workshop, yaitu kalau tidak salah sudah 4 kali ya. Workshop yang pertama itu terkait dengan kajian standar detail penulangan. Kemudian yang kedua itu adalah kajian untuk bagaimana menggunakan gambar atau template dokumen dari PDF untuk membuat pemodelan di Kubikos TAS ataupun TRB. Kemudian yang ketiga yaitu kajian bagaimana melakukan proses input data penulangan pada item BIM atau balok. Dan yang sekarang yang keempat yaitu kajian perhitungan penulangan plat serta RAF Foundation. Oke, nah di sini saya akan coba membahas sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti workshop dari PT Glodon Technical Indonesia, kita sudah merekord untuk yang workshop-workshop sebelumnya dan kita muat atau kita upload ke dalam online planning platformnya PT Glodon Technical Indonesia dan Bapak Ibu nanti bisa melihat di website ini ya. Jadi di https glodontrainingteachable.com. Nah, di sini kita juga sudah memberikan daftar isi ataupun bagian-bagian dari per masing-masing video sehingga nanti Bapak Ibu juga tidak akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi item-item mana atau video mana yang Bapak Ibu butuhkan untuk mensupport pemakaian dari aplikasi Kubikos TAS ataupun Kubikos TRB. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses website ini ya untuk lebih detail lagi bagaimana pembahasan workshop sebelumnya serta ada juga di sini untuk panduan-panduan berupa video singkat ataupun tutorial basic training dan intermediate semuanya sudah kita upload ke dalam website ini. Oke, kita akan kembali lagi ke topik kita pada hari ini. Jadi di sini kita ada dua topik secara garis besar, yaitu metode input penulangan plat untuk plat konvensional, serta yang kedua yaitu metode pemodelan RAF dan input data penulangan RAF. Oke ya, sekarang kita akan coba membahas yang pertama yaitu metode input data penulang plat untuk plat konvensional. Nah, di kita sudah memberikan atau sharing berupa data untuk workshop pada hari ini. Jika Bapak Ibu memungkinkan untuk mengikuti step by step-nya, akan coba kita sharing atau kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, yang pertama ini terkait dengan tools atau navigation bar atau elemen item yang ada di sebelah kiri layar yang biasanya Bapak Ibu sering mengoperasikan dari aplikasi Kubikos TRB, di mana di sini untuk konten atau elemen atau navigation bar khususnya yaitu untuk yang itemnya slab main bar dan misalnya juga slab support bar. Di sini kalau misalnya kita perhatikan Bapak Ibu untuk yang di aplikasi Kubikos TRB ini kita memiliki navigation bar atau elemen atau kategori yang di sebelah kiri layar itu adalah kategorinya favorit, di mana kategori favorit ini secara default itu memuat beberapa item seperti misalnya axis grid, kemudian pile cap, kolom, RC wall, beam, dan slab. Nah, terkadang kita pada saat mengoperasikan aplikasi Kubikos TRB ini, apabila si itemnya ini tidak berada di dalam kategori favorit, nah itu kita akan mengklik atau memindahkan kursornya ke bagian kategori-kategori yang lain. Nah, di sini untuk mempermudah atau membuat efisiensi waktunya Bapak Ibu lebih cepat dalam mengoperasikan aplikasi Kubikos TRB, kita bisa menambahkan elemennya atau itemnya di dalam kategori favorit ini ya. Contoh nih, misalnya
Bapak Ibu ingin mengambil salah satu item yang ada di dalam kategori ini, contoh kasus sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu misalnya untuk penulangan plat, di mana penulangan plat itu kita menggunakan item atau kategorinya itu adalah kategori slab, kemudian item yang kita gunakan adalah slab main bar. Nah, slab main bar ini bisa Bapak Ibu klik slab main bar-nya, kemudian klik kanan, akan muncul tools yang namanya Add to Favorite. Jadi Add to Favorite ini akan membuat si slab main bar ini akan muncul di kategori favorit. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi men-scroll ke bawah untuk menemukan kategorinya slab main bar. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mencoba bagaimana kita bisa untuk menambahkan si itemnya slab main bar ini masuk ke dalam kategori favorit. Nah, misalnya contoh ya, saya sudah membuka aplikasi Kubikos Terbinya, kemudian juga di sini aplikasi Kubikos Terbinya sekaligus juga saya sudah membuka contoh modeling yang sudah kita share di Bapak Ibu. Nah, disclaimer-nya di sini untuk yang si pemodelan ini, itu saya buat atau saya lakukan pemodelannya itu di aplikasi Kubikos TRB yang seri C4 Romawi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang aplikasi Kubikos TRB-nya versinya masih di bawah C-4 Romawi, itu tidak bisa untuk membuka filenya kita. Jadi harus Bapak Ibu upgrade dulu ke versi yang C4. Oke, kita balik lagi tadi ke pembahasan terkait dengan penambahan item slab main bar agar masuk ke dalam favorit. Nah, kita coba arahkan kursornya ke kategorinya slab. Kemudian di kategori slab ini ada item yang namanya slab main bar. Nah, slab main bar ini kita bisa klik kanan. Kemudian kita pilih di sini add to favorite ya. Jadi kita klik di sini toolsnya add to favorite. Sehingga di bagian favorit ini akan muncul slab main bar. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa klik lagi, misalnya contoh di sini kita ambil sampling satu lagi, misalnya di sini slab support bar, bisa kita klik kanan, slab support bar, kemudian kita klik di sini add to favorite. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri layar kita atau di navigation bar-nya atau di kategori elemennya masing-masing, khususnya di bagian favorit, itu sudah ada tambahan item berupa slab main bar dan slab support bar. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi men-scroll ke bawah, oh saya mau mencari kategori slab, kemudian klik lagi misalnya slab main bar. Ini adalah salah satu trik agar efisiensi kerjanya Bapak Ibu dalam proses penggunaan aplikasi Kubikos menjadi lebih efisien ya. Oke, nah kemudian selanjutnya begitu Bapak Ibu sudah menambahkan kategori ini, kita akan coba melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu di sini saya akan saya akan coba menerangkan. Di sini ada salah satu persyaratan penulangan plat dan rough foundation ya. Jadi di sini bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan elemen parametrik atau tools parametric arrangement. Jadi di sini ada catatan, jika menggunakan metode parametric arrangement, jangan di-add dengan menggunakan metode arrangement bar. Karena nanti di bagian quantity penulangan yang metode parametriknya ini tidak akan terbaca di view quantity berkategori. Nah, di sini khususnya catatannya itu adalah untuk yang non-rectangular slab. Jadi yang bentuk slabnya itu yang bukan berbentuk persegi ya. Sehingga nanti si penulangannya itu akan hilang datanya. Jadi kita di sini untuk yang pada hari ini itu akan menggunakan bukan yang parametrik, tapi menggunakan yang arrangement bar. Nah, ini akan coba kita lanjutkan lagi untuk yang penjelasannya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan lagi contoh kasus ya, contoh kasus misalnya nih, Bapak Ibu sudah terlanjur melakukan proses input data penulangan di slab main bar, kemudian
Oke ya, jadi misalnya contoh nih, biasanya kan Bapak Ibu di sini poin pertama misalnya dengan menggunakan toolbars-nya Draw, kemudian yang kedua misalnya di sini kategorinya bisa kategorinya slab, itemnya misalnya slab main bar, nomor 3 slab main bar. Nah, biasanya kan di sini Bapak Ibu untuk menginput data penulangan menggunakan tools yang namanya parametric arrangement. Nah, parametric arrangement ini kemudian Bapak Ibu isi data penulangannya per masing-masing nama platnya, misalnya tipe S1, S2, S3, atau S4, E5, tergantung dengan detail penulangan per masing-masing platnya. Nah, kemudian suatu saat detail penulangan ini mengalami perubahan sehingga otomatis kan Bapak Ibu akan menghapus satu persatu. Aduh, ini misalnya contoh dari si konsultannya tipe yang S5, yang misalnya harusnya awalnya itu gambarnya adalah A, kemudian ternyata mengalami revisi, sehingga misalnya menjadi B nih untuk detail penulangannya. Nah, di sini kita ada trik bagaimana kita bisa mereset si data penulangan yang menggunakan metode parametric arrangement ini dengan mensinkronkan ya. Jadi kita menggunakan tools yang namanya sinkronisasi. Nah, untuk si implementasinya seperti apa? Jadi contoh nih, misalnya di sini ada kategorinya slab ya. Ini misalnya contoh tadi di slab main bar, kemudian di sini ada parametric arrangement, misalnya contoh ya, S5-nya di sini saya isi data. Biasanya kan Bapak Ibu mengisi datanya seperti ini, D10 jarak 100, kemudian juga misalnya D10 jarak 100 gitu ya. Misalnya contoh seperti ini. Kemudian ternyata ada perubahan nih, ada perubahan dari detail si penulangannya atau input data penulangannya. Nah, Bapak Ibu kan biasanya menghapus nih satu-satu, ini di-delete, kemudian ini di-delete satu-satu. Itu cukup lama. Jadi kalau saya dengan menggunakan tools yang terbaru ini di aplikasinya untuk yang slab main bar, itu contoh kasus ya, misalnya saya tambahkan di sini ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus yang tipe S1, jadi saya tambahkan slab baru, misalnya di sini slab. Jadi ada S1, nah S1 ini kan kondisinya masih kosong ya, belum diinput apapun. Kemudian yang di S5, ini sudah kita input. Nah, di sini kita bisa mensinkronisasi tipe plat yang S1 yang kondisinya kosong, itu ke tipe S5 misalnya. Jadi di sini untuk yang tipe S1-nya kita klik terlebih dahulu, kemudian di sini ada tools-nya Sync. Nah, tools-nya Sync ini, Bapak Ibu, itu khusus hanya ada di versi yang Kubicos TRB C4 Romawi ya. Kalau tidak salah, yang versi di bawahnya itu belum kita update untuk yang tools yang ini. Jadi kita klik di sini Sync, kemudian kita pilih yang tipe S5 nih, kita centang tipe yang S5, kemudian kita klik OK. Sehingga yang tadi tipe S5 itu semuanya terhapus, Bapak Ibu. Yang tadi awalnya tipe yang kedua, ini tadi kita input data penulangannya, sehingga untuk meresetnya kita bisa menggunakan salah satu parameter yang baru, yaitu S1. Nah, ini juga tidak tertutup kemungkinan kalau seandainya ini lebih dari satu tipe. Misalnya contoh di sini, misalnya tadi awalnya adalah S5, kita ingin menambahkan tipe-tipe yang lain yang ingin kita reset atau kita kembalikan lagi ke dalam bentuk awal. Nah, ini bisa kita gunakan tools-nya yang namanya Synchronize. Nah, kemudian kalau tidak salah, untuk yang versi sebelumnya, itu juga belum ada yang namanya untuk select all dan cancel all di slab main bar-nya. Nah, bagi Bapak Ibu peserta di sini yang masih belum mengupdate untuk yang versi terbarunya, silakan dicoba. Kalau tidak salah, ini nggak bisa dipilih cancel all atau select all. Jadi kita harus satu-satu menghilangkan centangnya atau menambahkan centangnya ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya sudah, ini bagaimana tadi untuk mereset si tipenya plat, baik itu misalnya tipe yang pertama ataupun tipe yang kedua dan tipe yang ketiga, itu kita samakan parameternya dengan tipe S1. S1 ini adalah tadi plat yang baru yang kita gunakan sebagai acuan untuk mereset plat-plat yang lain, input data penulangannya. Oke, nah sekarang ini saya close. Jadi di sini tadi kita sudah menambahkan bagaimana untuk mereset si informasi data penulangan tadi ya.
Oke, jadi tadi trik-trik yang awal untuk mengefisiensikan kerja kita dalam menggunakan aplikasi Kubikos sudah ada 2 topik. Topik yang pertama yaitu bagaimana menambahkan item untuk yang si Slapman bar-nya atau misalnya item yang lain kita masukkan ke dalam kategori favorit. Kemudian topik yang kedua kita sudah membahas bagaimana melakukan trik untuk mereset data detail penulangannya kita secara sekaligus dengan menggunakan tadi fungsi synchronize. Dan fungsi synchronize ini catatannya adalah kita harus menambahkan dulu nama plat yang baru yang belum kita isi apapun datanya, kemudian nama plat baru ini kita jadikan acuan untuk mensinkronisasikan ke plat-plat yang lain. Oke, sudah 2 topik yang kita sampaikan. Nah, sekarang kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin melanjutkan lagi, itu bisa coba dibuka ya untuk yang pemodelannya, yang catatannya tadi adalah Bapak Ibu sudah mengupdate ke versi Kubikos TRB C4 Romawi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Nah, pembahasan yang berikutnya ini adalah terkait dengan detail penulangan plat yang variasi ya. Jadi saya tidak mengambil contoh beberapa plat seperti yang misalnya contoh sebelum-sebelumnya yang kita bahas misalnya untuk penulangan balok. Penulangan balok itu kan ada tipe gambar balok yang tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, di sini karena kita membahasnya itu ada 2 item, yaitu rough dan plat, jadi saya hanya mengambil salah satu contoh untuk detail penulangan yang bentuk platnya berupa plat variasi. Nah, saya tidak tahu bahasanya itu detailnya seperti apa, intinya plat variasi itu tampilannya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi koreksi kalau saya salah, jadi di sini ada beberapa plat yang dalam satu bidang itu memiliki 2 tipe plat ya. Misalnya kalau kita lihat di sini, ini ada tipe plat yang di sebelah kiri, kemudian juga ada tipe plat yang di sebelah kanan. Jadi ini di tengah-tengahnya dipisahkan oleh balok ya. Nah, jadi biasanya kalau di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, misalnya contoh untuk yang tulangan si ekstranya, di bagian sebelah kiri platnya itu misalnya D13 jarak 225, kemudian yang sebelah kanannya itu misalnya D10225 ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita perhatikan juga di sini, itu untuk yang penginputan data penulangannya, kita tidak bisa menggunakan dengan metode parametrik. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, misalnya tipe S4, S4 ini terbagi menjadi 2 bagian plat nih, ada plat yang di sebelah kiri dan ada plat yang di sebelah kanan. Ini untuk yang tulangan atas. Kemudian yang tulangan bawahnya juga sama nih, ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Nah, kebetulan di bagian tengah-tengahnya ini balok anak ya. Jadi ada balok anaknya, nah dia terpisah menjadi 2. Contoh kasus nih, misalnya di bagian tulangan bawah yang platnya yang untuk tipe yang vertikal ya, yang D10 jarak 225, di sebelah kirinya, kemudian di sebelah kanannya D10 jarak 112,5. Jadi memiliki data yang berbeda. Lebih jelasnya, coba saya buka gambar CAD-nya. Nah, contoh ya Bapak Ibu, di sini kita bisa perhatikan yang ini tadi yang tipe plat S1, ada yang di sebelah kiri, dan ada yang di sebelah kanan ya. Dan parameternya juga beda-beda nih. Contoh, di sini tulangannya D10 jarak 225, tetapi yang di sebelah kanannya D10 jarak 450. Nah, ini juga sama kalau kita perhatikan, ada beberapa kasus yang data penulangannya itu berbeda-beda ya. Nah, ini juga sama, 1 kali tarikan, ada yang D10 225, ada yang D10 jarak 112,5. Nah, ini kita juga bisa perhatikan di sini. Nah, ini D10 225, ada juga di sini D10 jarak 450. Jadi intinya, dalam satu bidang tipe S5 ini, atau misalnya tipe-tipe yang lain, itu memiliki 2 bidang si platnya. Jadi kalau saya simpulkan, ada yang sisi kiri dan ada yang sisi kanan. Nah, bagaimana dengan penerapannya di dalam pemodelan? Jadi contoh nih ya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuka pemodelannya. Jadi saya di sini sudah memberikan contoh misalnya, nah ini ada kasus misalnya S4. Jadi S4 di sini ada yang sisi kiri dan S4-nya ada yang sisi kanan.
Jadi ada kemungkinan data penulangannya berbeda. Kalau kita menggunakan parametrik, misalnya contoh tipe yang S4, tipe yang di tengah, nah di sini kita tidak bisa membuat dua parameter. Karena di gambar detailnya tadi kan untuk yang tipe S4 itu memiliki dua parameter, sisi kanan dan sisi kiri ya bidangnya. Nah dengan menggunakan parametrik tidak bisa. Nah, jadi kita nanti untuk penulangannya itu khususnya tidak menggunakan konsep parametrik, tapi kita akan menggunakan konsep di sini yang arrangement bar ya. Jadi yang modifikasi dari si parametric arrangement-nya. Nah, kemudian selanjutnya data si gambar tadi, kalau versinya saya, itu saya buat dulu di dalam tabel Excel. Sebenarnya ini preferensi pribadinya saya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu memiliki metode yang lebih efisien, kita juga bisa sharing ya. Jadi di sini saya membuat kategorinya tadi tipenya S1. S1 itu ada yang tipe kiri dan tipe kanan ya. Kemudian kan tulangannya ada yang top horizontal vertikalnya, ada yang bottom horizontal vertikalnya. Kemudian juga kita juga memiliki yang tulangan ekstranya, yang di bagian tumpuan, itu misalnya untuk yang sumbu X-nya kiri dan kemudian yang untuk sumbu X-nya kanan ya. Jadi kalau tadi kita perhatikan di sini, kita balik lagi. Nah ini nomor satu itu plat sisi kiri, kemudian nomor 2 plat sisi kanan, kemudian nomor tiga ini adalah tulangan untuk yang topnya horizontal. Jadi ini kebetulan gambarnya itu dia karena bidangnya dua, seolah-olah itu diputar ya. Jadi yang sisi panjangnya itu ke arah sumbu X. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, harusnya kalau untuk yang detail penulangan itu, nah ini seperti ini. Jadi bidang panjangnya itu sejajar dengan sumbu X, itu kita anggap sebagai horizontal. Kemudian yang sisi pendeknya, itu kita anggap sebagai tulangan vertikal ya. Jadi yang sisi panjang tulangan horizontal, yang sisi pendeknya itu adalah tulangan vertikal. Nah, berarti ini juga sama nih kasusnya kalau seperti ini. Sisi memanjangkan ini ya. Jadi ini kita anggap sebagai tulangan horizontalnya. Kemudian yang ini kita anggap sebagai tulangan vertikalnya atau sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya, tulangan sumbu X. Nah, kalau kita balik lagi tadi di sini, di bagian PPT-nya, jadi benar tadi nomor 3 itu adalah tulangan top horizontal, kemudian nomor 4 tulangan topnya vertikal. Jadi ada yang sisi kiri, ada yang sisi kanan, sama aja ya. Kemudian nomor 3 ini juga ada untuk tulangan bottom ya, harusnya di sini keterangannya nomor 3 tulangan bawah untuk yang horizontal, kemudian nomor 4 tulangan bawah untuk yang vertikal. Kemudian nomor 6 ini ada tulangan ekstra untuk horizontal, sumbu X. Kemudian nomor 7-nya itu adalah tadi untuk tulangan vertikal atas yang sumbu Y-nya. Sehingga kalau tadi kita buat summary-nya di dalam Excel, tampilannya seperti ini. Oke, kenapa saya buat seperti ini? Karena kita ingin membuat metodenya di sini adalah tulangannya bukan dihitung berdasarkan kotak-kotaknya si plat ya. Jadi biasanya kan untuk yang standarnya, kita menginput data penulangan berdasarkan per masing-masing kotak. Jadi misalnya kotak yang plat yang ini, kotak plat yang kedua, itu kita buat masing-masing. Nah, di sini kita untuk yang topik hari ini, membuat data penulangannya itu menerus. Jadi yang tulangannya sebagai tulang utamanya menerus, yang tulangan ekstranya baru per masing-masing tadi pemisah balok ini ya. Nah, bagaimana konsepnya? Jadi di sini akan coba saya praktekkan. Jadi saya buka untuk yang Excel-nya. Jadi Excel-nya di sini kita coba cek yang misalnya tulangannya itu untuk yang horizontalnya itu sama-sama misalnya diameternya atau jaraknya D10 jarang 450. Jadi contoh, jadi tadi di sini misalnya kita mau menggunakan yang jaraknya 450 ya. Jadi misalnya contoh di sini yang 450 ini kita filter. Jadi misalnya contoh D10 jarang 450. Kemudian ini tulangan horizontalnya D10 jarang 450 semua. Tipe platnya itu adalah S1 yang kiri, S4 yang kiri, kemudian S4 yang kanan, S5 kiri, S5 kanan, S6 kiri, S6 kanan ya. Jadi tadi kan ada dua bidang. Nah, kemudian ini semuanya jaraknya adalah 450. Nah, sekarang di sini saya coba cek
yang S1, S4, S5, dan S6 ya. S1-nya itu hanya yang sebelah kiri, S4, S5, S6-nya kiri kanan. Nah, jadi di sini kita coba buat dulu parameter tulangannya di bagian slab main bar. Memang secara garis besarnya ini akan membuang waktu kita karena satu persatu kita buat seperti ini. Jadi nanti top H itu pengertiannya adalah untuk tulangan top horizontal jarak yang D10 450. Kemudian nanti ada lagi topnya yang bagian vertikal nih. Jadi D10 juga jarak 450. Nah ini juga kita jangan lupa rubah di bagian kategori atribut editornya. Kalau memang tulangannya D10 jarak 450, kita buat rebar infonya juga D10 jarak 450. Kemudian kategorinya juga sama, kita ganti top bar. Intinya kita buat listnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian tadi kita coba select si platnya terlebih dahulu. Jadi misalnya contoh dengan menggunakan tadi di sini untuk toolsnya itu adalah arrangement bar. Jadi kita tidak menggunakan parametrik ya, kita menggunakan arrangement bar. Kemudian kita gunakan toolsnya continuous, ini kita klik, dan kemudian kita klik to point. Nah, yang S1-nya tadi di sebelah kiri ya. S1-nya kiri. S1-nya kiri, berarti ini kita klik S1-nya kiri. Ini S1-nya juga kiri, ini kiri. Oke, kiri. Ini juga sebelah kiri. Kemudian, nah ini juga S1-nya kita ambil yang kiri. Ini kiri. Kemudian S1-nya juga semuanya di sisi kiri ya. Oke, nah ini kita tidak bisa memastikan yang S1-nya ini kiri atau kanan, karena kalau kita lihat di sini kolomnya di sebelah kanan, berarti ini adalah untuk yang S1 di sisi kanan ya. Kemudian tadi S4, S5, dan S6. Jadi S6-nya kita klik. Kemudian di sini S4-nya juga kita klik. Ini juga kita klik S6-nya. Oke, ini juga sampai di sini ya. Kemudian ini juga S6-nya kita klik. S1-nya ini tidak kita klik ya, karena sisi kanan. Nah, S4, S5, 6-nya kan kiri kanan ya. Oke, ini kita klik begini. Jadi ceritanya ini kita buat per masing-masing grouping penulangan tadi ya, S6-nya juga semua. Oke, kalau sudah, tadi kita gunakan adalah untuk yang top horizontal D10 jarak 450. Ini sudah kita pilih terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah, kita klik kanan. Nah, ini dia tidak ada yang bisa di-merge karena di sini ada yang terpisah ya. Ini kita hilangkan dulu nih S1-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini sudah tergabung semua satu grouping yang D10 450. Kemudian kita klik kanan, baru kita tarik nih. Misalnya contoh dari sini, nah ini kita nonaktifkan dulu ortogonalnya. Nah, kita tarik ke sini. Kalau sudah, baru kita klik kanan ya. Sehingga penulangan yang tadi kita buat top yang horizontal di 10450-nya itu adalah yang satu grup seperti ini. Jadi, nah ini kalau kita klik, nah ini semuanya satu grup ya. Jadi khusus untuk yang tipe S1, tipe yang S1 tadi sebelah kiri ya, tipe S1 sebelah kiri, kemudian S4, S5, dan S6 kiri kanannya. Kalau misalnya kita calculate, jadi si penulangan utamanya ini, yang tadi tipe platnya seperti itu sudah jadi satu kesatuan, jadi nyambung terus. Oke ya, misalnya contoh, ini kita calculate, kemudian ini kita klik tulangannya, kita bisa klik di sini rebar 3D, sehingga yang kita dapatkan, nah ini seperti ini. Jadi kita akan bertemu nanti untuk lapping-nya. Kalau seandainya kita menggunakan parametrik, kita tidak akan bisa mendapatkan untuk faktor lapping-nya juga. Nah, ini untuk yang tadi tulangan horizontal. Bagaimana yang tulangan vertikal? Nah, tulangan vertikalnya kita cek lagi di sini. Tadi kebetulan di sini untuk yang tulangan vertikalnya, kita coba cek yang tipenya misalnya D10225-nya ini, kecuali misalnya yang D10450 ya. Jadi kita coba, berarti yang untuk S5-nya kanannya nggak kita select. S5-nya yang kanannya tidak kita select ya. Jadi contoh, misalnya kita klik lagi slide main bar, untuk yang vertikal ya, jadi kita ambil top yang V, vertikal,
Itu yang D10 jarak 225. Kemudian kita klik lagi di sini continuous-nya. Tadi yang kita ambil adalah tipe S1 juga kan, S1 kanan ya. Jadi misalnya kita ambil tadi di sini S1 kanan, kita klik. Ini juga kita klik. Nah, intinya kita ambil semuanya S1-nya yang sisi kanan ya. Oke, sisi kanan. Ini juga yang S1-nya sisi kanan. Ini sisi kanan. Oke, ini juga sisi kanan. Nah, ini juga tadi sisi kanan ya, untuk yang bagian vertikalnya. Nah, ini tidak, kalau misalnya kita lanjut lagi, S4-nya tadi kiri kanan semua kita klik ya. S6-nya juga kita klik semuanya. Oke, ini juga S6, S4-nya juga kiri kanan semua ya. S6-nya juga tadi semua. Oke, S6-nya juga tadi misalnya semua ya. Nah, kemudian kita cari yang S4-nya tadi juga semua, S5-nya itu harusnya tidak ya. Nah, ini tadi nggak ada yang S5-nya. Nah, kemudian baru kita klik kanan. Oke ya, kita klik kanan di sini. Ini misalnya masih ada yang nggak nyambung nggak ya? Kalau misalnya nggak ada yang nyambung, dia nggak akan bisa. Kita klik kanan. Fail to merge. Nah, ini nggak bisa nih. Jadi ini kita hilangkan dulu, karena dia tidak tergabung dalam satu kelompok ini ya. Kemudian kita klik kanan, baru kemudian misalnya kita tarik nih. Dari sini, kita tarik misalnya ke sini. Nah, ini yang tadi bagian vertikalnya ya. Kita klik di sini. Oke, kemudian misalnya kita coba calculate lagi. Oke, kita calculate. Oke, nah begitu sudah selesai, kita coba cek lagi di sini tulangannya. Dan kalau kita klik di sini rebar 3D-nya, itu sehingga tulangannya dalam satu grup yang tadi untuk kategori D10 jarak 225 ya. Sehingga tadi antara yang tulangan tipe S1, S4, dan S6-nya itu sudah semuanya D10 jarak 225. Nah, ini seperti ini nanti Bapak Ibu hasilnya. Jadi sudah mengikuti bentuknya juga ya, untuk yang bentuk platnya seperti apa. Oke, kalau misalnya sudah, ini tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek yang bagian ekstra ya, bagian ekstra. Misalnya ini kita coba hilangkan lagi filternya. Oke, kemudian misalnya yang S1 sebelah, tadi kita fungsinya sebelah kanan semua ya, sebelah kanan. Ini misalnya D10 jarak 450, X kiri X atas, ini semuanya D10 450. Nah, untuk yang tulangan ekstranya nih, karena di sini kan kita mengikuti standar dari si konsultan ya. Standar konsultan di mana standar konsultan ini itu secara garis besarnya bentuk yang mereka presentasikan atau yang mereka buat itu adalah kan persegi ya. Mereka buatnya persegi. Sehingga kalau misalnya di sini ada tulangan ekstranya, saya di sini untuk asumsinya, misalnya contoh di sini ada yang tipenya S4, ini bentuknya kan tidak persegi atau S1. Ini bentuknya tidak persegi, jadi ada bagian miringnya. Nah, itu saya misalnya gunakan di sini slab support bar. Slab support bar-nya ini tipe yang S1 ya, tipe yang S1. Ini kalau misalnya saya keluarkan lagi dengan Shift S untuk melihat detail nama si platnya S1. Nah, ini kita bisa misalnya contoh kita cek lagi gambarnya yang S1. S1 di sini kan ada D10 225, D10 450, D10 450, dan kemudian yang di bagian sisi kanannya ini nggak ada ya. Nah, ini kita coba ambil dulu yang bagian D10 450-nya nih. D10 450-nya,
Ini kita bisa menggunakan kategorinya slab support bar. Jadi slab support bar ini juga ada di dalam kategori slab, kemudian slab support bar. Nah, di sini saya buat D10-450. D10 jarak 450, kemudian di sini saya buat dimensinya misalnya itu 0,3 L. 0,3 L itu asumsinya adalah dari sini ya. Jadi 0,3 L, 0,3 L. Nah, kemudian kalau misalnya sudah, tipe S1-nya tadi kan itu yang D10-450-nya, S1-nya kiri dan kanan ya, horizontal. Jadi saya gunakan tools yang namanya Arrange by Beam. Kemudian saya klik di sini beam-nya, kemudian saya arahkan kursornya ke kiri, ke dalam S1-nya. Nah, ini tulangan ekstranya, kemudian juga sama, ini tulangan ekstranya. Kemudian yang D10-225 itu misalnya ada di bagian atas ya. Di bagian atas, kita klik lagi di sini. Untuk yang D10-225-nya seperti ini. Nah, ini juga sama nih, kalau misalnya kita cek di sini, yang di bagian sisi kanannya, misalnya contoh ini juga sama, D10-225 itu, di bagian kiri ya, ini kita klik di sini, kemudian D10-450-nya kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, ini adalah untuk menambahkan tulangan ekstranya tadi ya. Ini yang tadi saya katakan, tulangan ekstranya itu bentuknya juga miring ya gitu. Jadi sesuai dengan bentuk baloknya atau bentuk platnya. Nah, ini saya juga tidak paham terkait dengan konsep implementasinya. Jadi kalau misalnya di sini platnya bentuknya persegi, kemudian ternyata di bagian denahnya itu misalnya platnya bentuknya non persegi, perlakuan tulangan ekstranya seperti apa, itu nanti coba akan kita diskusi ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah metode bagaimana melakukan proses input data penulangan yang tipenya bukan tipe yang standar, jadi bukan tipe yang arah X dan arah Y, dua lapis, tapi yang ada ekstranya. Dan kemudian ekstranya ini itu dalam satu bidang plat itu terdapat dua tipe plat ya, jadi ada tipe S1 yang kiri, S kanan. Jadi tadi kita metodenya itu adalah menggunakan toolbars-nya draw. Kemudian nanti di sini untuk yang slab main bar-nya menggunakan arrange main bar dan continuous dan 2 point. Jadi kalau misalnya kita simpulkan untuk metodenya. Nah, ini tadi ya untuk yang penjelasannya kita tambahkan per masing-masing namanya item penulangan tadi ya. Nah, jadi ini tadi sudah pemodelan data penulangan plat, nomor 1 toolbars-nya draw, nomor 2 tools-nya atau itemnya slab main bar, nomor 3 ini misalnya kita tadi input data penulangan dan kita pilih. Nomor 4-nya jangan lupa kita klik dulu arrange main bar, nomor 5-nya kita klik continuous, nomor 6-nya kita klik 2 point, baru kita gambarkan atau kita select si platnya yang dalam satu kode yang tadi sudah kita filter di Excel-nya, ini kita tarik. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tadi kesimpulannya kita tidak menggunakan parametrik ya. Kalau dengan menggunakan parametrik kan otomatis tulangan yang menerusnya itu dia akan putus-putus per balok biasanya Bapak Ibu, kalau yang biasa menggunakan parametrik. Jadinya saya menggunakan arrangement bar. Kemudian untuk yang si supportnya atau tulangan ekstranya, itu kita tetap menggunakan toolbars-nya draw. Kemudian nomor 2-nya kita pilih itemnya atau elemennya itu adalah slab support bar. Kemudian nomor 3 kita buat data si penulangan supportnya tadi atau tulangan tumpuannya. Kemudian nomor 4 kita isi parameter-parameternya tadi sesuai dengan yang di atribut editornya, termasuk juga dengan nomor 5. Nomor 6 kita klik arrange by beam dan nomor 7-nya kita klik beam-nya dan arahkan mouse-nya ke area tulangan ekstranya ya. Jadi bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, ini kesimpulannya untuk menggunakan metode penulangan plat yang variatif dan kita menggunakan tadi tools-nya adalah arrange main bar ya. Jadi bukan menggunakan parametrik. Nah, di sini ada pertanyaan juga dari, langsung saya jawab aja ya, pertanyaannya dari Ibu Fajri. Ibu Fajri ini menanyakan untuk input data slab main bar-nya yang digunakan pada menu arrange main bar, apakah bisa diinput menggunakan Excel seperti import beam tabel? Oke, untuk yang tadi, yang di bagian arrange main bar, jadi yang di slab main bar-nya ini ya, berarti ini kita masih belum bisa
input datanya sesuai dengan yang dibalok ya dengan menggunakan tabel. Jadi misalnya contoh di parametrik ini mungkin di maksudnya Bu Fadri ini bisa kita input dengan menggunakan tabel Excel. Nah, ini masih belum bisa untuk penulangannya ya. Jadi tetap harus kita input satu persatu ya Ibu, seperti ini. Untuk yang slab support bar, ada beberapa konsultan sering menyarankan panjang tulangnya melihat bentang kiri dan kanan yang terbesar. Bagaimana cara input tulangan dengan ketentuan tersebut? Untuk slab support bar, ada beberapa konsultan struktur mensyaratkan panjang tulangannya melihat bentang kiri kanan yang terbesar. Bentang kiri kanan terbesar. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang si slab support bar-nya, di sini kan kita mengeneralisir misalnya sesuai dengan kodenya 0,3 L ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu di sini misalnya itu mengambil bentang yang terpanjang atau tidak, untuk yang si right atau left dimensinya ini bisa di-adjust ya Bu. Jadi bisa digunakan kategorinya sesuai dengan bentang yang terpanjang itu berapa persennya. Misalnya contoh di sini, kalau saya kan tadi mengambilnya dari patokan ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengambil dari bentang yang terpanjang, diasumsikan saja di bagian left dimensinya ini ya. Kemudian ada lagi dari itu ya Bu Fajri. Jadi untuk yang pertama, yang Excel-nya itu masih belum bisa untuk yang si slab-nya. Kemudian yang kedua, untuk yang dari konsultan struktur beberapa bentang panjang atau kiri kanannya, ini kita bisa menggunakan yang di bagian atribut editornya, left dimensinya bisa kita adjust. Kemudian dari Pak Putu, Pak, maaf mau tanya, kalau pembesian plat dengan kromo yang menerus, bagaimana ya Pak? Kromo yang menerus ya? Kromo menerus, kromo. Sebentar ya Pak, kalau misalnya kromo itu kan konsepnya itu adalah dengan menggunakan tipe yang kedua ya. Jadi ini tipe yang ini biasanya kalau kromo, tulangan ekstra yang bawah, tulangan ekstra yang tumpuan di kiri, itu nyambung di tulangan ekstra yang bagian bawah ya kromo. Nah, kalau untuk yang tulangan kromonya, di sini yang bagian ekstranya, di sini kita masih belum bisa untuk secara otomatis ya Pak, untuk tulangan kromonya. Ini kita bisa menggunakan untuk yang di kategorinya kromo itu, di sini misalnya contoh kita gunakan tulangannya mau tidak mau itu satu persatu ya Pak. Misalnya contoh di sini metode yang pertama ya. Metode yang pertama kita gunakan tadi juga tetap continuous gitu ya, continuous misalnya 2 point. Nah, kemudian di sini ini kita bisa buat begini ya Pak. Jadi misalnya contoh, nah ini bisa kita tambahkan nih Pak tulangannya seperti ini. Jadi kalau misalnya tulang kromonya bisa kita tambahkan dengan metode yang pertama seperti ini, atau metode yang kedua di kategori slab, kemudian di kategori slab ini ada rebar, kemudian kita klik ada rebarnya, kita misalnya tulis di sini ekstra kromo, ekstra kromo, misalnya contoh begini ya Pak, kemudian kita misalnya D13, shape-nya bisa kita ganti sesuai dengan yang tipe kromonya seperti yang apa, misalnya contoh yang rebench ya. Atau misalnya kita bisa gunakan yang nah ini nanti kita bisa gunakan salah satu ini ya Pak, jadi bisa ditambahkan kategorinya, misalnya nanti untuk yang H1-nya ini
kalau misalnya kita simulasikan, kalau yang kromonya ya, yang kromonya itu misalnya contoh seperti ini ya. Kalau tidak salah, bentuknya begini nih. Jadi yang tulangan ekstra bagian sisi kiri dan kanannya itu nyambung ke bagian ekstra yang untuk tulangan bawah ya. Kalau nggak salah begini kalau kromo. Nah ini nanti bisa kita gunakan yang misalnya panjang H1, misalnya di sini panjang H2, misalnya panjang di sini H3 gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk yang tadi tipenya misalnya tipe yang ini misalnya Pak. Jadi L2 nih ya, di sini L2. Contoh L2. Nah ini H1 atau misalnya tadi L2 ya. Nah ini nanti Bapak bisa menggunakan kategorinya itu adalah di kategori slab, kemudian di sini ada rebar. Kalau sudah kita klik di sini, nanti tinggal Bapak Ibu input aja itu kuantitinya berapa secara hitungan manualnya. Nah ini ya Pak ya untuk dari Pak Putu, untuk yang kromo menerus. Kemudian dari Bu Kartika Sari Dewi, selamat pagi Pak, mau tanya untuk output data slab support bar, quantity by kategorinya bisa dibuat sesuai dengan tipe plat saja atau tidak? Soalnya selama ini output itu menggunakan nomor ID. Nomor ID, nomor ID, nomor ID. Berdasarkan nomor ID. Ini maksudnya nomor ID ini apakah yang slab support bar-nya itu sesuai dengan diameternya atau misalnya sesuai dengan nama platnya ya? Quantity by atau bisa dibuat sesuai dengan plat. Sesuai nama plat. Oke ya Bapak Ibu, kalau misalnya kondisinya seperti ini kan kalau misalnya asumsinya kita tadi di awal itu adalah kita ingin memaksimalkan atau mengefisiensikan untuk yang penulangannya berdasarkan metode pelaksanaan di lapangan. Nah ini kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya per masing-masing nama plat, S4, S1, dan itu dihitung di BQ-nya sesuai dengan nama plat, tadi berarti Bu di sini untuk solusinya adalah kita tidak menggunakan tadi arrangement bar, tapi menggunakan parametrik ya. Jadi menggunakan parametrik. Nah kalau parametrik ini Bu nanti hasilnya bisa sesuai dengan nama si platnya, tipe S5 atau tipe S6. Nah ini juga berlaku kalau saya melenceng sedikit terkait juga dengan misalnya pembalokan ya, balok. Ini juga berlaku balok. Balok itu misalnya dipasangnya menerus sesuai dengan konsep struktur, misalnya 2 HB atau misalnya per 12 meter. Jadi tulangan baloknya juga menerus, tetapi di backing-nya dibuat putus per balok nih. Nah itu kalau saya sih sama juga seperti yang tadi di plat, jadi di baloknya juga dibuat metodenya putus per kolom ya. Nah untuk yang plat itu menggunakan parametric arrangement jadinya. Jadi tidak bisa yang dibuat menerus seperti ini. Bisa pun kalau seandainya ini agak sedikit effortnya sedikit tinggi ya. Jadi di bagian axis grid ini ada yang namanya secondary zone nih, secondary zone. Secondary zone-nya ini kita misalnya bisa buat misalnya new, misalnya tipenya tipe S5. Jadi ini saya mencari solusinya misalnya contoh tipe S5, kemudian ini saya buat Bu begini. Jadi kalau memang mau per tipe, mau nggak mau bisa dipecah begini jatuhnya. Walaupun tulangannya itu adalah menerus ya. Nah, jadi dibuat begini. Nanti kemudian kalau misalnya kita calculate, di sini saya contohkan, misalnya slab main bar. Ini kan tulangan slab main bar-nya menerus ya. Tadi saya buat contraction zone, jadi saya bagi seperti zoning begitu. Ini kemudian saya calculate. Nah ini ya, kalau sudah saya klik di quantity, view quantity by kategori, misalnya di lantai 3 ya, di sini slab, kita klik OK. Kemudian di set klasifikasinya, di slab-nya, itu saya klik misalnya tadi construction zone ya. Move up ke atas, misalnya contoh begini, saya klik OK. Jadi ada yang khusus S5 jadinya Bu. Kalau memang mau seperti itu, walaupun tulangannya dibuat menerus, misalnya per 12 meter, kan di sini kita bicara efisiensi penulangan ya, jadi tidak buat per kotak-kotak.
Nah, ini Ibu bisa menggunakan tadi di bagian construction zone-nya, kemudian dibuat di sini new construction zone, kita ganti dengan nama S5 misalnya sesuai dengan nama platnya, baru kita buat per masing-masing area. Memang butuh effort, tapi kita bisa mendapatkan dua hasil berdasarkan per masing-masing nama plat, dan juga tulangannya juga menerus. Jadi bisa menggunakan sistem construction zone ya Bu. Itu untuk Bu Kartika. Nah ini pertanyaannya banyak ya. Kalau misalnya kita lanjut lagi nanti setelah RAF boleh ya? Karena di sini sudah jam setengah 11, takutnya yang untuk RAF-nya juga tidak ke Uber. Nanti kita coba bahas lagi setelah penjelasan RAF ya. Iya, boleh Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Nanti yang belum nanti akan kita jawab setelah RAF. Nah, kemudian sekarang yang kedua nih. Yang kedua ini adalah pemodelan RAF. Pemodelan RAF ini jujur saja memang di dalam suatu konstruksi bangunan khususnya high-rise building itu cukup beragam si pemodelan RAF-nya. Yang saya tekankan di sini sebenarnya pemodelan RAF itu adalah saya ingin memisahkan RAF mana yang RAF-nya yang bagian utamanya, kemudian juga mana RAF yang nanti di bagian RAF itu ada pit lift-nya atau misalnya ada penurunan elevasi. Dan kemudian penurunan elevasi itu dibarengi juga dengan bentuk platnya yang bentuk RAF-nya yang di bagian sisi bawahnya itu seperti ada segitiganya ya. Nah ini contoh, saya juga sudah membuat pemodelan RAF-nya seperti ini ya. Jadi nomor 1, jadi saya membagi yang berdasarkan tadi untuk yang RAF-nya, gambar RAF-nya ini, itu saya bagi menjadi beberapa item RAF. Jadi yang pertama, nomor 1 itu adalah RAF yang berwarna abu-abu ini, itu RAF yang besar. Kemudian yang nomor 2 yang berwarna pink itu adalah RAF yang untuk pit lift-nya, dan termasuk juga yang nomor 3 itu juga RAF yang untuk pit lift-nya. Kemudian nomor 4 itu RAF yang ada penebalannya berbeda dengan RAF yang nomor 1. Jadi sesuai dengan yang ini saya buat menjadi 4 tipe RAF. Contohnya kalau kita buka gambar RAF, nah begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gambar potongannya, itu ada RAF yang di bagian sisi pinggirnya mengalami penebalan. Kemudian juga ada RAF yang di bagian sisi pit lift-nya itu mengalami penurunan ya. Ini bisa kita buat nih. Contoh, saya sekarang coba buka untuk pemodelan yang RAF. Bapak Ibu juga bisa ikuti kalau misalnya ini yang RAF. Oke ya, ini saya tunggu untuk yang pemodelan RAF-nya. Ya, memang Bapak Ibu khusus untuk yang si plat ini atau segmen bar ini memang variasinya cukup banyak ya untuk yang tipe-tipe si platnya atau hasilnya. Nanti akan coba kita bahas satu persatu. Misalnya nanti waktunya nggak cukup pun di luar workshop ini akan kita coba bantu Bapak Ibu untuk lebih fokus hasil dari si penulangan plat tadi itu seperti apa. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang plat dari Ibu Fadri, dari Bapak Ibu yang lain yang belum kejawab. Nanti kita akan catat. Nanti rekan-rekan saya juga akan mencatat Bapak Ibu yang belum terjawab, termasuk Pak Daryanto ya. Ini nanya langsung ke WhatsApp. Nanti coba akan kita bahas ya Pak. Oke, nah sekarang kita bahas dulu yang tadi untuk RAF ya, jadi foundation. Nah ini juga RAF-nya juga bisa kalau Bapak Ibu ingin menambahkan di favorit, bisa klik kanan, ada di itu favorit ya. Kemudian RAF main bar-nya juga sama, bisa diklik kanan, ada di itu favorit juga. Jadi nanti favoritnya jadi banyak nih Bapak Ibu. Bisa kita tambahkan item per itemnya. Nah jadi di sini untuk yang si RAF foundation-nya saya itu tadi sesuai dengan penjelasannya. Nah, ini juga saya coba munculkan gambarnya ya. Misalnya contoh, ini juga sudah saya pecah gambarnya juga. Nah, jadi di sini ada beberapa tipe RAF yang penebalannya beda-beda. Jadi contoh kita buat dulu misalnya begini ya. Nah, ini juga sudah jadi. Nah, tadi kalau kita perhatikan di sini si RAF-nya mengalami penebalan yang di bagian sisi pinggir, kemudian yang di bagian pit lift-nya, nah ini saya buat sengaja untuk salah karena harusnya
di bagian bawahnya ini bentuknya bukan nyudut 45 derajat, tapi dia siku ya. Nah, bentuknya siku seperti ini. Oke ya, jadi misalnya contoh nih, kita sudah, ini misalnya contoh saya hapus satu ya, si roughnya. Jadi kalau tidak salah Bapak Ibu untuk yang pemodelan rough juga sudah banyak yang sudah bisa ya di sini. Jadi di sini saya hapus salah satu contohnya. Ini saya ambil tipe rough yang ketebalannya 2500. Nah ini ya 2500 FF2 dan kemudian elevasinya turun 2 meter. Jadi saya buat begini. Oke ya, ini saya buat begini. Kemudian selanjutnya ini saya coba klik kedua roughnya untuk membuat tadi penebalan yang bagian sisi bawah ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini set variable section, set multiple set, kemudian kita klik OK. Nah, misalnya contoh saya ingin mengambil yang sisi kanan nih. Yang sisi kanan saya klik garisnya ini. Kemudian saya coba cek itu untuk yang sisi kanan ini 3200 ya, 3200. Nah, ini saya klik kanan. Nah, ini contohnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya proyeksikan begini. Yang 500 ke sisi dalamnya kan tidak ada ya, 0. Kemudian untuk yang di bagian keluarnya itu tadi 3200 dan sudutnya tadi di sini 90 ya. Nah, kalau sudah, ini kita klik OK di sini Bapak Ibu. Kita klik OK. Selanjutnya nanti penebalannya itu akan seperti ini. Nah, di bagian bawahnya akan ada penebalan selebar 3200 sesuai tadi dengan gambar potongannya. Nah, ini ya, sesuai dengan gambar potongannya 3200 akan mengalami pembesaran 3200. Contohnya 26. Nah, ini ya, jadi dia akan melebar 3200. Oke, selanjutnya untuk yang si penebalan tadi itu secara garis besar, saya ulangi lagi, itu kita menggunakan metodenya, kita klik kedua rough yang saling berhubungan, kemudian kita klik kanan, kita pilih di sini toolsnya set variable section. Nah, kita pilih yang set multiple. Kenapa kita pilih set yang multiple? Agar kita bisa mengklik salah satu dari sudutnya ini ya, atau bidangnya yang ini garisnya, kita klik. Baru kemudian kita klik kanan. Nah, ini juga kita buat 0. Nah, ini berapa nih penebalan ke sisi luarnya? Nah, ini kita coba cek di gambar CAD-nya lagi. Nah, ini misalnya 3100 ya, 3100. Nah, ini kita isi saja 3100. Sudutnya tadi 90. Kita klik OK nih. Nah, jadi kalau sudah nanti dia akan mengalami pembesaran seperti ini. Jadi lubangnya tetap di sini, tapi di bagian bawahnya mengalami pembesaran. Oke, kalau misalnya kita balik lagi ke PPT-nya, nah itu metodenya tadi ini ya. Jadi untuk yang si input data penulangan rough, ini udah langsung ke penulangan rough ya. Jadi input data penulangan rough itu dibuat tulangan rough main bar terlebih dahulu, yang utamanya, baru nanti tulangan ekstra, baru kemudian tulangan set main bar, dan kemudian cakar ayam ya. Nah, jadi tadi untuk metodenya yang set variable section sudah kita bahas di sini ya. Jadi tadi kita pilih RF1, pilih RF2, kemudian nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2, kemudian klik kanan pilih set variable section. Nomor 4-nya pilih set multiple set. Kemudian nomor 5-nya klik salah satu sisi si roughnya. Kemudian nomor 6 merubah parameternya dan kita klik OK. Ini tadi step by step-nya seperti ini. Kemudian untuk yang si penulangannya, ini metodenya nomor 1 di toolbars-nya draw, kemudian nomor 2-nya harusnya di sini rough main bar ya. Di sini ada rough main bar, kita klik dulu elemennya rough main bar, baru kita input data penulangannya. Nah, di sini ada kodenya nih, misalnya 1A D13125. Nah, kenapa misalnya seperti ini inputnya? Nah, kalau bisa Bapak Ibu sesuai dengan kode atau Bapak Ibu tambahkan ya. Misalnya di sini saya contohkan yang tulangan horizontal utama, D13 jarak 125 kan ya, D13 125 kodenya 1A. Jadi saya juga menginput di bagian si roughnya ini, si rough main bar-nya, itu juga sama, ada 1A-nya, D13125. Kemudian di bagian atribut editornya juga kita rubah misalnya kategorinya untuk yang top bar. Karena di sini kan keterangannya adalah untuk yang top bar ya, D13125.
Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita perhatikan lagi nih di sini, untuk yang si penulangannya ini, kan Bapak Ibu bisa perhatikan top bar ini kan ada beberapa lapis ya. Ada lapis pertama, ada lapis kedua, ada lapis ketiga, ada lapis keempat. Sehingga setiap lapisnya ini itu akan mengalami pengurangan panjang tulangan yang horizontalnya ya. Karena kan dia dibuat otomatis nanti si panjangnya semakin berkurang nih. Misalnya yang atasnya panjangnya 10 meter, yang di lapis keduanya karena dikurangi diameter besinya misalnya 32 ditambah 32 jadi 64, jadinya bukan 10 meter lagi tapi 10 meter dikurangi 64 sisi kiri dan 64 sisi kanan ya. Jadi 64 itu tadi adalah diameter besinya. Karena dia dua kali kan, keterangannya juga tadi di atasnya diameter 32. Nah ini saya buat garis bantu nih Bapak Ibu. Saya buat garis bantu, jadi di sini saya offset. Saya buat di sini ada garis bantunya, sehingga nanti pada saat saya narik penulangannya, itu yang tulangan pertama, lapis yang pertamanya dari ini, ke bagian misalnya di sini, nanti yang lapis keduanya berarti dari garis yang kedua. Nanti lapis ketiganya dari lapis yang ketiga, kemudian yang lapis empatnya dari lapis yang keempat. Contoh kasus misalnya begini. Saya ambil dengan menggunakan arrangement bar, kemudian tetap continuous, kemudian juga tetap 2 point, stepnya sama seperti yang tadi. Nah ini kita klik semuanya Bapak Ibu ya, semua penulangannya misalnya semua modelingnya kita klik supaya tercover penulangannya. Kemudian kalau sudah saya klik kanan. Nah ini saya ambil dari garis yang putih yang pertama nih, saya klik di sini. Ini ortogonalnya kita bisa aktifkan. Nah ini kita tarik begini. Oke, misalnya sampai garis yang ini juga yang putih, kita klik. Kalau sudah, kita klik di sini yes. Nanti si penulangan platnya dia hanya sampai di sini aja gitu. Kemudian untuk yang tulangan ekstra. Nah, tulangan ekstra di sini ada tulangan ekstranya juga. Misalnya tulangan ekstra yang bagian atas. Nah, ini kita ambil contoh misalnya yang diameter 32125 kodenya 3A nih. Ini saya buat copy di sini. Saya copy saja, kemudian D32125, kodenya adalah 3A ya. 3A. Nah, kemudian saya klik di sini juga draw line to range. Kalau untuk yang tulangan ekstranya itu adalah draw line to range ya. Kita klik di sini. Kemudian kita tarik dulu tuh areanya si D32125 ini itu dari mana sampai mana. Misalnya sesuai dengan garis ininya, tarik dari sini misalnya sampai sini. Kalau sudah, kita klik kiri lagi, baru kita tarik yang D32125A-nya ya. Misalnya kita tarik, nah ini ya, ini kan berarti lapis 1, 2, 3, berarti garis yang ketiga nih, dari sini. Nah ini kita tarik misalnya sampai ke sini ya berarti, nah ini sampai di sini kita klik. Oke, sehingga tulangan yang D32125-3A ini itu batasnya, nah dari sini sampai sini ya, seperti ini. Nah ini kalau untuk menggunakan yang tadi tulangan utamanya, itu adalah menggunakan arrangement bar, bisa menggunakan continuous, 2 point. Kita select semua roughnya. Untuk yang tulangan ekstra, di sini kita gunakan draw line to range. Kemudian kita tarik dulu garis batas si penulangannya, baru kita klik garis penulangannya, atau kita tarik garis penulangannya. Nah kalau secara kesimpulannya, seperti ini ya jadi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita cek, nah ini begini ya, untuk yang tulangan ekstra. Jadi nomor satunya tetap di toolbarsnya draw, kemudian nomor 2-nya arrangement bar, nomor 3-nya kita pilih salah satu tulangannya tadi, kita sudah tambahkan. Nomor 4-nya kita menggunakan draw line to range, kemudian baru untuk yang nomor 5 dan 6-nya itu kita gunakan tadi tarik batasnya dulu, nomor 6-nya baru untuk yang tulangannya. Ini step by step-nya seperti ini ya. Step by step-nya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita cek hasilnya, misalnya contoh ya, tadi kita coba running dulu yang tulangan yang di atas ini. Nah ini ya, coba kita calculate. Oke, kemudian yang tadi tulangan ekstranya juga sama, kita calculate.
Oke, kalau misalnya sudah, kita ambil sampling yang tulangan si ekstranya dulu. Kemudian kita klik di sini rebar 3D-nya lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi batasnya itu hanya yang tadi kita select saja. Ini batas untuk yang tadi tulangan ekstranya yang kodenya 3A. Kemudian kalau kita tanpa atas lagi, sekarang kita ambil untuk rebar 3D-nya itu yang bagian utuh ya, yang dari ujung ke ujung. Kita klik lagi rebar 3D. Nah, rebar 3D-nya juga tampilannya seperti ini ya. Jadi otomatis dia akan mengikuti dengan bidang sirapnya dari ujung sampai ujung. Yang garis berwarna kuning ini adalah garis lapping-nya Bapak Ibu ya. Garis overlap tulangannya itu seperti apa. Nah, ini sudah kita buat, jadi ada tulangan yang utama menerus, dan kemudian ada tulangan utama yang untuk ekstranya tadi ya, tulangan ekstranya juga sudah kita buat. Jadi sudah ada dua pembahasan, tulangan utama dan juga tadi tulangan ekstra. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu, tadi tulang utamanya sudah, tulangan ekstranya juga sudah. Sekarang misalnya untuk tulangan peminggang nih ya, tulangan peminggang atau tulangan samping. Nah, di sini untuk tulangan peminggang atau tulangan samping, kita menggunakan sistem yang namanya itu adalah ada rebar, jadi tidak menggunakan sideman bar. Jadi ada rebarnya, contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini triknya saya, tapi memang cukup lama, hasilnya akurat gitu ya. Jadi di sini misalnya contoh, saya mau mengambil tulangan samping yang sisi kanan ya Bapak Ibu, yang sisi kanan ini ya. Jadi saya buat dulu misalnya di sini 12.000. Oke. Kemudian kalau misalnya sampai di sini, nah contoh ya, ini kan batasnya sampai di sini ya. Kemudian misalnya tulangan sampingnya itu kalau kita cek di bagian detail, itu tulangan sampingnya itu adalah tulangan samping. Tulangan samping. Nah, misalnya contoh tulangan samping D13 jarak 300 ya. Sorry, D13 jarak 300. Berarti misalnya contoh di sini tadi kita sudah buat berdasarkan tadi panjang tulangannya, tadi 12 meter. D13 misalnya kita asumsikan overlapping-nya 40D ya. Misalnya kita asumsikan 40D, itu berarti kan overlapping-nya 520 ya. Jadi ini saya buat dulu misalnya 520. Kemudian ini saya buat garis lagi di sini ya. Oke, jadi untuk yang panjangnya itu sisanya misalnya di sini 502 ya. Ini skalanya. Nah, ini sisanya panjang 1 meter. Jadi tinggi si rafnya itu, ini kan misalnya 2.500 ya, 2.500. Jadi saya arahkan di bagian si slab. Kemudian saya ambil misalnya untuk slab, sorry, di raf foundation. Di raf foundation yang RF1. RF1, misalnya di sini si ada rebarnya, kita klik di sini. Nah, ini kita buat misalnya tulangan samping ya. Jadi tidak menggunakan yang si rough main bar, karena kita ingin mendapatkan hasil yang detailnya. Misalnya contoh di sini tulangan samping 1. Kemudian tadi di sini diameter 13, panjangnya kan di sini tadi adalah 12.000 ya. 12 meter yang pertama, kuantitinya 2.500 dibagi 300 plus 1 ya. Ketemunya 10 batang. Misalnya yang kedua tulangan samping 2 nih. Kemudian kita buat di sini diameter 13. Tadi kan sisanya 1.005 ya, 1.005. Nah, ini misalnya tadi jumlahnya juga 10 batang.
Nah, ini baru yang untuk sisi kanan tadi ya. Jadi kita buat untuk tulangan samping atau peminggangnya, kita gunakan di sini kategorinya rough foundation, kemudian kita pilih misalnya tipenya rough 1, dan kita ambil di sini di atribut editornya adalah other rebar. Oke ya, nanti hasilnya seperti ini untuk yang tulangan peminggang. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah membuat data penulangan utamanya, kemudian juga kita sudah membuat untuk yang tadi tulangan ekstranya juga, dan juga kita sudah membuat untuk yang tulangan si sampingnya atau tulangan peminggangnya ya. Nah sekarang yang terakhir, misalnya contoh di bagian gambar ini misalnya dibutuhkan ada yang namanya cakar ayamnya ya. Cakar ayamnya di sini ada keterangan atau tidak ya. Misalnya cakar ayamnya itu kita asumsikan ya, misalnya cakar ayamnya kita asumsikan, biasanya cakar ayam itu akan muncul di standar detail penulangan ya. Nah ini saya juga tidak mencontohkan adanya standar detail penulangan. Biasanya cakar ayam itu referensinya jaraknya, tingginya, tulangannya itu ada di standar detail penulangan. Nah di sini kita misalnya pilih RF1. RF1 berarti kan yang warna abu-abu ya. RF1, di sini ada yang namanya bar chair. Jadi bar chair ini kita klik di sini. Nah ini kita pilih yang tipe pertama. Misalnya bar chair ini diameter 16 misalnya. Per jarak horizontalnya misalnya 1000 per jarak 1 meter. Kemudian yang vertikalnya itu per jarak misalnya 1000 juga. Nah ini tadi kan tinggi si roughnya itu adalah tadi 2500 ya. Dikurangi selimut beton misalnya 100 mili 100 mili, berarti misalnya 2300 nih tingginya. Kemudian lebar si cakar ayamnya itu misalnya di sini 300 mm atau 30 cm. Dan kakinya misalnya 300. Kalau misalnya sudah, ini kita klik OK. Jadi kalau untuk yang bar chair, kita masuknya di kategori rough foundation-nya, pilih salah satu si rough-nya, baru kemudian di atribut editornya kita munculkan bar chair-nya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah untuk yang penulangan dan pemodelan rough foundation secara garis besarnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang coba kita akan bahas lagi pertanyaannya. Untuk yang rough foundation-nya ini bahasan materinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita concern bagaimana tadi membuat si set variable section-nya supaya pembesaran di bagian bawahnya, dan kemudian juga menginput data penulangan si utamanya. Dan ini di sini kita ada garis bantunya supaya nanti data penulangan ini antara layer pertama dan layer keduanya itu berdasarkan garis putih ini. Jadi garis putih ini adalah kita offset aja ya Bapak Ibu. Kita offset dari si roughnya ini misalnya per 64 mm. Kalau nggak salah kemarin saya per 64 mm. Karena sesuai dengan si ininya. Ini 32, ini misalnya 64 kalau nggak salah. Nah ini jadi 32, 32, di sini 64 ya. Ini jadinya 64. Ini per masing-masing diameternya. Karena diameter atasnya adalah 32. Oke, ini adalah trik atau misalnya metode bagaimana menggunakan pemodelan rough, dan juga penulangan atau pemodelan rough ini saya juga tidak menggunakan rough main bar-nya, menggunakan di sini parametric arrangement ya. Tapi saya menggunakan arrangement bar dan juga menggunakan draw line to range. Jadi konsepnya di sini tidak menggunakan kedua-duanya, baik itu plat ataupun rough-nya, menggunakan parametric arrangement. Oke ya, ini kita pembahasannya sudah selesai sampai ke bagian rough, dan coba akan saya buat atau saya jawab pertanyaannya Bapak Ibu ya, satu persatu. Tadi sampai ke yang belum dibahas itu adalah, kalau untuk Ibu Fajri sudah oke ya, tadi pertanyaannya terkait dengan Excel yang dari tabelnya ke masing-masing plat ya, nama platnya atau tipe platnya masih belum bisa. Misalnya dari Pak Vicentius Kevin, Pak kalau menggunakan parametric arrangement untuk plat 2 arah, bagaimana membuat tulangan tumpuan menerus sampai corner plat ya? Menggunakan parametric arrangement untuk plat 2 arah. Plat 2 arah.
Sebentar ya Pak, ini coba kita analisis dulu. Slab main bar, kemudian parametric arrangement. Tadi ini di bagian, oh ini tadi yang satu lagi. Saya buka dulu. Yang tadi plat ya. Pemodelannya 2 arah, plat 2 arah. Bagaimana membuat tulangan tumpuannya menerus sampai ke corner plat. Sampai ke corner plat. Kemudian yang terakhir, selamat pagi, Pak Reza mau bertanya terkait metode tersebut, apakah bisa dikombinasikan dengan metode slab precast seperti half slab dan termasuk ada tulangannya untuk liftingnya Pak, dan termasuk pemodelan joinnya. Oh ini precast ya Bu ya, untuk Ibu Nizar. Kemudian Pak Komang, kalau ingin tulangan lantainya ingin disambung ke tulangan dinding penahan tanah, apakah bisa? Ini juga sudah dibantu juga dengan Bu Edria ya. Bentar ya Pak. Nah ini menggunakan parametrik tipe plat kedua. Sebentar Pak. Tulangan plat 2 arah ya. Tulangan plat 2 arah, parametrik tipe kedua. Kemudian bagaimana sampai ke ujung cornernya ya. Ujung corner berarti bagian ini ya, di bagian sisi ujung-ujungnya plat ya. Nah, misalnya ini kalau misalnya saya salah asumsinya tolong dikoreksi ya Pak. Misalnya contoh D10 jarak 200. Oke ya, 2 arah itu misalnya dia sampai ke ujung. Nah, ini kan kebetulan di sini SN/4 ya. Kalau misalnya ingin dibuat sampai ke ujung, dan ini kan batasnya untuk yang D10 200 ini dari kursornya saya yang kiri ke kursor saya yang kanan. Kalau memang ingin sampai ujung, ini bisa dibuat metodenya ditambah D10 jarak 200. Sehingga nanti di bagian corner-cornernya itu akan tercover. Oke, kalau misalnya untuk betul Pak. Oke, berarti ini bisa kalau misalnya D10 jarak 200-nya, Bapak Ibu, kalau kita kan konsepnya itu di sini untuk yang tulangan ekstranya itu hanya sampai di batas ini Bapak Ibu. Saya tarik dari sini ya. Yang LN-nya itu dikurangi SN/4, SN/4. Sehingga kalau misalnya ingin Bapak Ibu sampai ke utuh, karena ini 4 ditambah 4, seperempat ditambah seperempat itu adalah setengah. Nah, asumsinya D10 plus 200 ini kan hanya setengah bentang di sini ya. Supaya setengahnya juga terisi, saya tambahkan D10 jarak 200. Nah, saya sih solusinya seperti ini ya, Pak. Kemudian untuk Pak tadi ini yang Bu Nizar, metode slab precast. Precast seperti half slab termasuk ada tulangannya, liftingnya Pak. Dan pemodelan join-nya. Kalau untuk pemodelan join-nya, Bu Nizar, di sini kita juga bisa menggunakan tadi slab biasa ya. Slab biasa, kemudian kita juga bisa menggunakan slab main bar. Kalau untuk yang precast, koreksi kalau saya salah, biasanya yang digunakan itu adalah tipe yang ini ya, yang hanya dua arah XY, 2 lapis. Jadi tidak ada ekstranya. Nah ini nanti bisa Ibu buat seperti ini dengan menggunakan parametrik. Kemudian nanti untuk join-nya itu bisa Ibu tambahkan slab support bar ya. Jadi slab support bar-nya itu sebentar. Ini konsepnya sama untuk yang join-nya. Jadi kalau misalnya di sini half slab yang pertama, ini half slab yang kedua. Nanti untuk join-nya bisa menggunakan slab support bar juga ya Bu. Nanti bisa ada tulangan atas, juga bisa ada tulangan bawahnya juga. Itu ya Bu ya untuk Bu Nizar. Jadi untuk pemodelan join-nya menggunakan slab support bar ya Bu. Menggunakan slab support bar. Pak, kalau tulangan lantainya ingin disambung ke tulangan dinding penahan tanah dari Pak Komang, apakah bisa disambung ya Pak? Disambung dengan dinding penahan tanah. Maksudnya itu ada dowelnya atau tulangannya masuk ke dalam dinding ya Pak Komang?
biasanya kan kalau tidak salah itu ada tambahan ekstra tulangan dowel ya. Koreksi kalau saya salah. Dowel juga sama Pak, nanti juga bisa menggunakan slab support bar, dibuat aja new di sini, kemudian nanti SS bar strip satunya tinggal diganti dengan nama dowel bar gitu ya. Kemudian nanti Bapak bisa cek aja panjangnya berapa, kemudian posisinya di top bar atau di bottom, rebar infornya juga dipasang per jarak berapa juga bisa ya Pak. Untuk Pak Komang itu kita bisa juga menggunakan tadi kategorinya slab support bar ya Pak. Slab support bar bisa diganti namanya dengan dowel bar. Ini juga ada tambahan juga dari Bu Edria yang tadi juga pertanyaan dari Ibu Kartika ya, yang sesuai dengan tipe plat bisa juga diklik, dikasih remark ya. Kemudian untuk Pak Daryanto, bar chair pada raf di slab juga ada atau enggak? Slab ada bar chair ya Pak. Di sini kita ada bar chair. Jadi sama nih konsepnya seperti raf foundation. Ini juga sudah dibalas juga ya dengan Bu Edria, itu bar chair-nya juga yang di versi 4 ada. Cuma saya lupa ya Pak Dar, kalau untuk yang versi yang di bawahnya ada atau enggak gitu. Intinya kalau untuk yang bar chair, ini sudah ada ya Pak ya di atribut editornya untuk yang si slab. Oke Bapak Ibu, kira-kira untuk yang pembahasan kita terkait dengan penulangan raf dan penulangan plat, ada yang belum terjawab dari pertanyaan Bapak Ibu dari kaminya? Tadi yang mana ya? Oke. Sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya begitu ya Bapak Ibu. Kita di sini kalau untuk yang tadi plat itu lebih menekankan sebenarnya itu bisa menggunakan parametrik atau juga bisa menggunakan tadi sistemnya itu adalah per rebar konten. Jadi kalau tidak salah dari rekan-rekan Bapak Ibu juga semua yang sudah disupport oleh timnya kita untuk yang tadi slab main bar itu parametric arrangement kan ada yang berdasarkan rebar and rebar konten, ada juga yang berdasarkan rebar. Jadi bisa di rebar konten. Jadi maksudnya nanti pilihannya itu ada yang rebar dan rebar konten atau hanya rebar kontennya saja. Nah, untuk yang parametric arrangement ini tadi kan kelemahannya Bapak Ibu, itu kan dia putus per masing-masing plat ya. Jadi kalau misalnya ingin dibuat menerus seperti tadi, yang kita contohkan tadi itu berarti menggunakan arrangement bar dan continuous serta 2 point. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin ditanyakan yang kurang jelas dari saya? Penjelasannya, ini hanya salah satu metode untuk menghitung data penulangan secara menerus tadi per 12 meter ya Bapak Ibu, tidak putus per masing-masing plat. Tadi kalau misalnya diputus per masing-masing plat, ada usulan juga dari Bu Edria, kalau seandainya diklik platnya, misalnya dikasih remark gitu ya. Atau kalau dari saya bisa menggunakan construction zone, kemudian dibuat kotak-kotaknya sesuai tadi dengan area platnya, hanya saja effortnya lebih banyak. Cuman hasilnya bisa dipecah, tadi berdasarkan per 12 meter, ataupun misalnya tadi berdasarkan juga area si platnya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lagi untuk yang workshop kita pada hari ini. Dan nanti ini workshopnya juga, saya rekor apa enggak ya? Oh ya, rekor. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya ingin melihat recordingnya lagi, akan kita upload juga sesuai dengan yang tadi slide yang kedua ya. Slide yang kedua. Oke nih Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ini juga sudah jam 11, saya juga menunggu nih Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan. Khusus Pak Dar, mohon maaf Pak, nanti yang di yang pertanyaannya di WA akan kita susulkan ya Pak ya, untuk Pak Daryanto. Oke, kemudian sebentar ya Pak. Oke, di sini karena sudah berakhir Bapak Ibu, saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu semua
untuk mengisi feedback ya Pak. Mengisi feedback yang ada di chatnya Zoom. Di chatnya Zoom, minta tolong Bapak Ibu diisi feedbacknya agar nanti saya juga bisa bisa mengkoreksi untuk kontennya saya ke depan. Termasuk juga untuk yang konten berikutnya nih Bapak Ibu, yang mungkin masih ada ide yang perlu dibahas atau perlu kita diskusikan terkait dengan pengaplikasian dari aplikasi Kubikos TAS ataupun TRB. Nah, itu tidak masalah, nanti di bagian feedback-nya bisa Bapak Ibu isi. Takutnya kan misalnya contoh nih, seperti beberapa Bapak Ibu yang masih menggunakan versi lama, ternyata di versi lama itu contohnya tadi yang di bagian slide main bar, untuk yang di parametric arrangement-nya ini ya, untuk synchronize-nya atau select all atau cancel all-nya belum ada. Kemudian tadi juga misalnya di bagian slide, ternyata yang versi yang baru itu juga sudah ada untuk yang bar chair-nya. Nah ini kalau misalnya masih ada, nanti kita bisa buat konten yang berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi kita juga minta ide dari Bapak Ibu, konten yang bisa kita bahas untuk kedepannya itu apalagi ya kira-kira. Oke, minta tolong ya Bapak Ibu untuk diisi feedback-nya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan kita tunggu, kalau misalnya sudah tidak ada bisa kita akhiri ya Bapak Ibu. Bagaimana kita tunggu Bapak Ibu yang lain yang masih belum? Oke ya, sudah tidak ada ya. Ini kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk mengisi feedback-nya ya. Ini saya stop dulu recording-nya. Pause.